Bayangkan ada sebuah negara yang begitu putus asa menghadapi kekejaman kartel narkoba, sampai mereka rela menciptakan senjata baru, bukan drone, bukan misil, tetapi pasukan super hasil eksperimen biologis. Tentara yang tidak merasakan takut, tidak merasakan sakit, dan tidak mengenal kata menyerah. Senjata pamungkas untuk membasmi para bandar narkoba. Namun sesuatu dalam percobaan itu salah, sangat salah. Serum yang seharusnya membuat mereka kuat malah mengubah mereka menjadi zombie militer, di mana mereka cepat, brutal, dan haus akan daging. Dan saat proyek rahasia itu lepas kendali, para monster ini tidak lagi membedakan musuh atau sekutu. Apa yang diciptakan untuk menghancurkan kartel kini justru mengancam seluruh dunia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di situasi cuaca yang begitu panas terik memperlihatkan beberapa orang imigran gelap Meksiko yang dimintai uang oleh salah satu pria. Namun sesaat kemudian, terlihat seseorang yang berdiri di atas bukit berteriak. Mereka langsung berhamburan ke arahnya menilai jika orang itu adalah petugas patroli perbatasan. 2 hari sebelumnya, di markas militer Amerika Serikat di New Mexico, seorang ilmuwan yang bernama Augusto Snowman tengah melakukan suatu riset. Ketika dia tengah sibuk, pimpinan militer yang bernama Kolonel Murdoch memberitahukan jika mereka akan dikunjungi. Ia harus bisa menunjukkan sesuatu kemajuan atas riset yang mereka lakukan itu selama 5 tahun lamanya. Sementara itu di sebuah penjara Meksiko, terlihat seorang tahanan yang digiring ke sebuah ruangan. Begitu pintu dibuka, tahanan yang bernama Alonso Marroquin, pemimpin gembong narkoba terbesar sepanjang sejarah Meksiko, nyatanya langsung disambut dengan nyanyian ulang tahun oleh para tahanan lainnya. Setelah itu, dia pun mengatakan jika suatu hari mereka akan membuat tembok pembatasan dengan orang asing supaya mereka tidak dianggap remeh lagi. Kepala sipir pun mengucapkan perpisahan pada Alonso yang akan dipindahkan. Tetapi di sini, Alonso beranggapan jika anggotanya itu telah mendapatkan kabar jika saingannya akan mengirimkan eksekutor untuk menghabisi dirinya sebagai perpisahan. Sambil menatap ke arah petugas yang baru dilihat, ia merasa curiga kepada petugas tersebut. Alonso berusaha untuk tetap tenang. Saat itu juga Alonso menemui salah satu petugas yang tengah berjaga dan mengajaknya untuk berbicara. Ketika Alonso memberikan minuman kepada petugas itu, dia pun sempat melihat sebuah tato di tangan petugas tersebut, membuat Alonso semakin curiga mengapa seorang petugas memiliki tato di lengan. Tepatnya di area luar penjara, pemindahan Alonso benar-benar menjadi trending topik. Beberapa wartawan kini terlihat tengah bersiap untuk meliput proses pemindahan Alonso. Dan dari banyaknya peliput, ada seorang reporter bernama Lilia. Kembali ke arah penjara, terlihat beberapa pasukan khusus yang dipimpin oleh Komandan Rafael Becerril tengah bersiap-siap untuk mengawal pemindahan Alonso. Di sana, Komandan Rafael pun menyemangati anggotanya itu agar tidak perlu takut jika terjadi hal buruk saat mereka memindahkan pengedar narkoba yang paling berbahaya di negara Meksiko ini, karena mereka pastinya telah terlatih. Kabar pemindahan itu juga sampai menggegerkan para militer, termasuk di area markas DIA, yaitu Badan Anti Narkoba Amerika Serikat, karena menurut mereka pemindahan itu adalah kesalahan besar. Beberapa menit sebelum penjemputan dimulai, terlihat Alonso yang tengah mengambil sebuah ponsel yang sengaja disembunyikan untuk menghubungi saudaranya yang bernama Dr. Henry, yang mana dia tengah berada di tempat rehabilitas narkoba yang berada di New Mexico. Dari telepon itu, Alonso berkata jika dia akan kabur dari penjara itu, dan dia pun meminta tempat persembunyian yang aman sementara di tempat rehabilitas tersebut, tepatnya di area markas militer Amerika Serikat. Setelah Senator Jane telah tiba untuk memberitahukan gagasan baru mereka, Kolonel Murdoch pun segera mengantarkan Jane untuk bertemu dengan ilmuwan Augustus. Setelah bertemu, Augustus pun mulai menjelaskan jika pasukan yang paling kuat di dunia adalah seekor serangga yang tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Bahkan mereka juga akan menyerang apapun yang dirasa mengganggu. Oleh karena itu, dia telah membuat sebuah obat untuk menghilangkan rasa sakit sehingga bisa membuat prajurit menjadi mesin pertempuran yang tidak bisa dihentikan. Untuk melakukan eksperimen itu, Augustus pun menggunakan anak babi karena menurutnya 90% DNA babi identik dengan DNA manusia. Anak babi itu pun dilukai terlebih dahulu untuk menunjukkan jika nanti obat itu diberikan kepada para tentara. Meski dalam keadaan terluka, prajurit itu masih bisa bangkit. Namun sayangnya tidak berselang lama, anak babi itu bukannya kuat. Justru ia malah mati.
Jelas saja Senator Jane yang melihat tidak merasa senang dan meminta Kolonel Murdoch untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Alhasil berkat kegagalan itu, Agustus pun kembali berpacu untuk melanjutkan riset, namun selalu menunjukkan kegagalan. Kolonel Murdoch serta anggotanya yang bernama Valentine masuk, dan Kolonel sangat marah akibat melihat tumpukan anak babi yang gagal. Kemudian, dia meminta Valentine untuk membuang semua anak babi yang telah mati keluar secara diam-diam. Bersamaan itu juga, Agustus melihat salah satu anak babi yang masih hidup dari antara tumpukan bangkai, sehingga dia menutupi kejanggalan itu dari sang kolonel. Kolonel Murdoch merasa benar-benar marah kepada Agustus karena mereka telah meriset ini selama 5 tahun namun tidak ada hasil sama sekali. Membuat kolonel pun meminta Agustus untuk menemukan solusi dari kegagalan tersebut selama 1 minggu. Setelah kolonel pergi dari ruangan, dia pun segera mengeluarkan anak babi yang masih hidup itu dan menempatkan anak babi hidup di kandang lainnya agar tidak ikut terbuang. Diam-diam, Agustus mulai menyemburkan sebuah serbuk pada eksperimennya yang disinyalir jika ia menambahkan dosis yang begitu tinggi. Adegan pun beralih pada Lilia yang tidak diizinkan untuk meliput Alonso secara langsung, maka ia pun memutuskan untuk melakukan perbuatan ilegal, yaitu dengan menyusup ke dalam penjara. Dengan sebuah rencana yang sudah ia buat secara matang, di mana ia berusaha membeli sebuah pistol mainan dan memasukkan pistol mainan yang tadi ia beli ke dalam tas salah satu pengunjung lain. Alhasil, keadaan yang nampak tidak terkendali pun ia manfaatkan untuk menyelinap melewati penjagaan. Di tempat berbeda, Valentine yang telah tiba di perbatasan untuk membuang mayat anak babi tadi tampak terlihat sedih. Namun, di saat Valentine akan mengeluarkan anak babi yang terakhir, dia pun merasa senang karena melihat seekor anak babi yang masih hidup, yang ia sengaja biarkan pergi. Di penjara, kepala sipir segera bergerak dan penjaga yang sempat dicurigai oleh Alonso pun mendapatkan pesan yang sama, seakan-akan mereka berkhianat dan bekerja sama. Pasukan khusus pun mulai bersiap untuk melakukan pemindahan Alonso. Rupa-rupanya benar saja jika kepala sipir itu kini mematikan area CCTV di area pemindahan, membuat Alonso yang paham kini panik dan bersiap-siap. Hingga tidak lama kemudian, kejanggalannya pun terungkap. Petugas baru pun kini datang mengeluarkan senjata sesuai perkiraannya. Namun siapa sangka, Alonso yang sudah mencium gerak-gerik ini rupanya berhasil melawan petugas itu. Bahkan ia segera memindahkan sebuah kloset yang ternyata telah ia pikirkan matang-matang dengan sebuah jalan rahasia yang telah Alonso sediakan. Di area yang sama, Lilia serta para petugas yang tengah berjalan menuju sel Alonso. Ketika tiba di sel, mereka mendapati bekas darah dan melihat tubuh petugas yang berada di atas kasur sel. Komandan Rafael yang panik akan kejadian ini pun segera memerintahkan satu anggotanya untuk menyalakan alarm. Alonso telah berhasil kabur dan ditunggu oleh salah satu anak buahnya di saluran bawah tanah. Setelah semuanya siap, dia dan anak buahnya pun segera pergi menjauh dari area penjara. Dalam kepanikan yang terjadi, Lilia yang mengetahui Alonso kabur mulai merekam dirinya sendiri dan berkata jika berita itu akan mengejutkan seluruh jagat Meksiko. Setelah Alonso kabur dari penjara Meksiko, adegan beralih di perbatasan, terlihat seekor anjing yang menemukan mayat anak babi yang dibuang, dengan cepat mulai balik diserang, seakan-akan hukum alam kini berbalik, jika babi adalah pemburunya. Merasa tidak mendapatkan apa-apa dari kepala sipir, akhirnya Rafael selaku ketua pasukan khusus kini mencoba melakukan penyelidikan, di mana ia mendapati sebuah lubang yang mengarah ke sebuah saluran bawah tanah. Dengan tegas, Komandan Rafael pun marah. Jika mulai hari ini Alonso tidak menjadi tahanan kepala sipir, melainkan jadi tanggung jawab mereka. Ia pun memaksa kepala sipir untuk memblokir akses tersebut dan ia dilarang untuk mencampuri misi mereka. Kepala sipir langsung meminta anak buahnya untuk melaksanakan apa yang diminta oleh Rafael. Lilia yang tengah merekam pun terlihat oleh kepala sipir yang dengan cepat merampas kamera Lilia serta mengusirnya ke area luar penjara. Sementara itu, terlihat Rafael yang mulai mencoba memeriksa saluran bawah tanah membuatnya berpikir jika Alonso telah merencanakan hal ini dengan cukup lama, karena tempat ini benar-benar sangat luas dan lega. Tepatnya di area yang sama pun, Alonso telah berkumpul dengan beberapa anak buahnya yang telah menunggu kedatangannya. Mereka tampak begitu senang melihat Alonso. Lalu anak buah Alonso tengah mempersiapkan alat peledak. Tidak berselang lama salah satu anak buah Alonso pun datang dengan membawa anak Alonso yang bernama Lucas. Lucas yang sudah 4 tahun tidak bertemu ayahnya pun tampak menyambut Alonso dengan sangat dingin. Di saat yang sama pun, tanpa mereka sadari, tim petugas yang berada tidak jauh dari tempat itu pun seketika mendengar kegaduhan yang mereka buat. Sehingga para petugas pun mulai bergerak untuk mendekati keberadaan mereka. Di area wilayah Texas, terlihat skuad DIA yang tengah menonton berita mengenai kaburnya Alonso yang menggegerkan. Oleh karena itu, mengetahui kabar kaburnya Alonso membuat pasukan DIA pun dilibatkan dalam pencarian. Kembali ke saluran bawah tanah, di saat anak buah Alonso tengah sibuk memasangkan alat peledak,
Lucas hampir saja membunuh mereka semua, dan Lucas kini diminta diam agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Setelah semuanya siap, Alonso pun dengan segera meminta semua anak buahnya untuk meninggalkan tempat tersebut karena mereka tahu kemungkinan akan ada pasukan khusus yang mengikutinya. Keberadaan pasukan khusus Rafael pun kini telah tiba ke ruangan yang ditinggalkan oleh kelompok Alonso. Di sana, Rafael meminta anggotanya untuk menyebar. Akan tetapi, mereka yang lalai dalam pencarian nyatanya mulai mendapatkan ledakan dari bom yang Alonso tinggalkan. Alhasil, mendengar ledakan itu, Alonso pun segera meminta anak buahnya untuk segera pergi. Di waktu yang sama, terlihat salah satu zombie babi yang tengah berjalan karena mereka mencium aroma darah dari saluran bawah tanah, membuat babi zombie yang lainnya pun sontak mengikutinya. Ledakan yang terjadi pun mengakibatkan salah satu anggota Rafael tewas. 3 anggota yang selamat segera meminta yang lainnya untuk mencari jalan keluar sebelum tempat itu diruntuhkan. Namun, beberapa saat kemudian mereka pun mendengar suara yang aneh. Saat itu juga Rafael pun melihat seekor anak babi yang langsung menyerang mereka semua. Merasa tertekan, mereka pun berusaha menembaknya. Tapi naas, mereka yang tewas tergigit nyatanya membuat satu persatu dari mereka pun mulai mengalami gejala yang sangat aneh yang menunjukkan perubahan mereka menjadi zombie. Di area penelitian, terlihat Agustus yang kembali menambahkan sebuah dosis lalu mulai mengambil seekor anak babi dan mulai menyuntikkannya. Usaha yang Agustus lakukan lagi-lagi gagal yang membuat Agustus merasa frustasi. Setelah Agustus pergi, secara mengejutkan anak babi yang telah mati pun bangkit dan keluar menyerang anak babi lainnya. Saat itu juga, Agustus merasa terkejut dan segera memanggil Kolonel Murdoch. Setelah kedatangan sang kolonel, Agustus mengatakan jika eksperimennya itu telah berhasil mengubah hewan menjadi mesin pembunuh yang tidak terhentikan. Saat itu juga, dia pun meminta anak babi yang dibuang pun dikembalikan agar dia bisa memonitor, karena dia yakin jika hewan yang telah dibuang itu nyatanya belum mati. Adegan pun beralih pada Lilia yang tengah melakukan acara live di media sosialnya. Di sana Lilia melampiaskan kekesalan dirinya yang baru saja dipecat karena meliput berita eksklusif tentang pelarian Alonso. Dia pun meminta Alonso untuk menemuinya agar dia bisa mengatakan kebenaran yang tidak bisa disiarkan akibat telah dihalangi oleh pemerintah Meksiko. Setelah mengatakan hal itu, Lilia pun berpamitan pada rekannya itu yang bernama Alexis, karena ia tidak lagi bekerja. Setelah melakukan pelarian yang cukup menguras keringat, Alonso serta kelompoknya pun kini tiba di ujung saluran bawah tanah. Rupa-rupanya, tempat itu mengarah ke sebuah tempat rehabilitas. Alonso pun disambut oleh Dr. Davila. Karena mereka tahu jika Alonso tidak akan ditemukan di tempat ini, mengingat rehabilitas tersebut adalah milik Alonso sendiri yang pastinya menjadi pelarian paling pintar tahanan sepanjang sejarah. Di tempat berbeda, Rafael dan anggotanya yang kini mulai terbangun dan telah berubah menjadi zombie yang sangat mengerikan, zombie Rafael pun mengarahkan bawahannya untuk menggali tanah untuk bisa keluar dari dalam sana. Dia pun meneriaki nama Alonso. Zombie-zombie itu pun mulai berlarian. Mereka pun tiba di sebuah pagar perbatasan dengan kekuatan yang ekstrim. Salah satu dari mereka berhasil membengkokkan pagar pembatas. Setelah berhasil, para zombie pun kini terlihat masuk. Sementara zombie Rafael memimpin zombie lainnya untuk menyusuri saluran bawah tanah tersebut. Kita sedikitnya dibuat tahu jika zombie di film ini masih memiliki pemikiran yang masih hidup. Karena Rafael masih ingat misi mereka untuk mencari Alonso meski mereka telah menjadi zombie. Adegan pun beralih pada Agustus serta Valentine yang telah berada di perbatasan untuk membawa kembali anak-anak babi yang telah mereka buang. Sayangnya, mereka hanya menemukan seekor anak anjing yang telah mati. Ketika mereka menengok ke arah belakang, mereka pun melihat satu anak babi yang terlihat aneh. Valentine yang berasumsi jika babi itu terkena rabies dan berniat untuk membunuh, membuat Agustus kini melarang. Saat Valentine mencoba mendekat, tiba-tiba babi yang telah menjadi zombie itu menyerang. Namun beruntunglah mereka berhasil mengatasi kengerian zombie babi tersebut. Setelah beberapa waktu melakukan pencarian namun tidak kunjung menghasilkan, terlihat di halaman penjara seorang pria melakukan konversi pers. Ia mendapatkan beberapa pertanyaan dari para wartawan. Sang pria lantas mengatakan belum bisa memastikan siapa yang telah membantu Alonso melarikan diri. Namun dia juga memastikan jika mungkin ada staf penjara yang melakukan hal tersebut dan jika terbukti maka pelaku itu akan mendapatkan akibatnya. Alhasil pada waktu yang sama, kepala sipil bernama Contreras yang tengah menonton siaran pun seketika mendapatkan ancaman dan mulai berpikir agar bisa terlepas dari kelalaian yang ia timbulkan. Tepatnya di area rehabilitas, anak buah Alonso bernama Motosierra pun mengatakan jika penjaga misterius yang masuk ke penjara itu adalah pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Contreras, yaitu kepala sipir. Akan tetapi, ia merasa yakin jika mereka tak akan bisa menemukan Alonso di tempat ini sekarang. Namun apabila mereka menyewa anak buah Alonso untuk melakukan pembunuhan kepadanya, maka dari itu Alonso tidak akan tinggal diam.
ia akan tetap waspada dengan anggota mereka. Meski ia sedikit percaya kepada para anggotanya, namun pada dasarnya manusia akan goyah dengan uang besar. Adegan pun beralih pada Jules, yaitu pemimpin DIA yang menemui seorang tahanan yang bernama Romeo. Di sana, Jules berkata akan membebaskan Romeo jika dia memberitahukan di mana tempat Alonso bersembunyi, karena dia mengetahui jika Romeo dan Alonso sempat berteman baik. Mendengar hal itu, Romeo sedikitnya merasa tertarik. Tanpa pikir panjang, Jules selaku pemegang wewenang lantas dengan mudahnya membebaskan Romeo, di mana Jules kini diarahkan Romeo untuk pergi dengan kemungkinan jika Alonso sudah pergi menjauh dari Meksiko. Sementara Lilia yang hendak pergi kini tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pria yang mengasumsikan bahwa Lilia harus menemui kepala sipir yaitu Contreras. Contreras langsung menawarkan uang kepada Lilia untuk membantu menemukan Alonso ada di mana. Namun di sini Lilia lantas menolak dengan keras. Mendengar itu, Contreras pun langsung mengancamnya jika dia akan menahan Lilia karena telah melanggar hukum. Hingga pada akhirnya, dengan terpaksa Lilia pun menyetujuinya dan meminta izin untuk melakukan wawancara eksklusif pada Alonso. Saat pergi dari penjara itu, Lilia sadar jika dia tengah diikuti. Di tengah perjalanan, Lilia pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke area kolam renang dan bersembunyi di sebuah kamar mandi wanita. Pria itu pun terus mengikutinya hingga masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Beruntunglah keberadaan Lilia mendapatkan hasil yang baik ketika para wanita di sana mengarahkan pria tersebut untuk segera pergi. Setelah berhasil terbebas dari kejaran polisi tadi, Lilia pun lantas kini melakukan siaran live untuk meminta Alonso bersedia agar menemuinya untuk berbincang memulihkan nama Alonso pada publik. Meski dia tidak bisa menjamin apa-apa, Lilia berjanji dia akan menyampaikan kebenaran yang dialami Alonso, sehingga Alonso tidak lagi dibohongi oleh pemerintah. Melihat video itu, Lucas langsung mempercayai perkataan Lilia. Bahkan, Alonso yang kini percaya kepada sang anak, dengan segera menghubungi Lilia. Alonso yang tidak peduli lantas ingin melakukan pertemuan untuk memperbaiki namanya. Mendengar hal itu pun membuat Lilia merasa senang, karena hal itu juga bisa memulihkan pamornya sebagai wartawan. Setelah kejadian itu, terlihat salah satu anak buah Alonso bernama Simplontes terlihat tengah mengawasi keadaan tempat tersebut. Setelah merasa cukup aman, Simplontes pun segera keluar dari sana. Namun, dia tidak menyadari jika Lucas tengah memainkan drone di area pagar. Akibat terlalu asyik memainkan drone, Lucas baru saja menyadari jika dirinya berada di luar jangkauan, membuat dia memutuskan untuk keluar dari tempat rehabilitas untuk berusaha menjangkaunya. Tidak jauh dari tempat itu, terlihat Simplontes kini tengah mengeluarkan seekor merpati. Sementara dari monitor drone Lucas, dia melihat orang yang tengah berlari yang disinyalir itu adalah para zombie. Tepatnya di area markas militer, terlihat Valentin yang tengah membawa sebuah kandang yang berisikan babi zombie yang berhasil mereka amankan. Melihat babi tersebut, salah satu rekan Valentin bernama Thompson pun berniat mengambilnya. Dengan panik, Valentin kini lantas membawa Thompson pada Agustus. Baru saja dibawa masuk, Thompson pun kini kejang-kejang. Agustus yang mengetahui jika Thompson telah terinfeksi, dia memerintahkan Thompson untuk dibawa ke dalam lab dan jangan sampai menyentuh luka tersebut. Setelah dibaringkan di dalam lab, terlihat Thompson yang mulai kejang-kejang, kini mulai bangkit kembali dan telah berubah menjadi zombie. Saat itu juga, Agustus mengatakan pada Valentin jika hal inilah yang telah mereka tunggu dan mereka cipta-ciptakan selama ini. Beralih kepada 4 orang imigran gelap Meksiko yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Satu persatu dari mereka pun mulai dihabisi oleh para zombie. Suatu keunikan pun kini tampak terjadi ketika satu pasukan zombie yang bernama Elisa tampak seperti memiliki pemikiran. Namun ketika berpikir ingin menghentikan serangan, nyatanya Elisa yang tidak mampu mengendalikan nalurinya pun tetap menghabisi wanita hamil tersebut yang pastinya menginfeksi sang wanita. Adegan pun beralih kepada Simplontes yang sebelumnya melarikan diri. Ia telah berkhianat dan akan mengirimkan sebuah pesan kepada bosnya mengenai keberadaan Alonso ada di mana. Sialnya, Alonso kini datang dan langsung menembak merpati tersebut. Di saat Alonso mengambil pesan yang terjatuh, Simplontes segera menembaknya dan segera bergegas kabur. Mendengar suara tembakan, anak buah Alonso pun segera berhamburan menuju luar karena panik akan apa yang terjadi. Sementara Alonso kini terus mengejar Simplontes yang terus berlari karena telah berkhianat. Di tengah kepanikan yang terjadi di antara kelompok, salah satu anak buah Alonso yang bertugas menjaga Lucas nyatanya mendapatkan kepanikan berlebih ketika ia tidak menemukan Lucas di tempat area bermain. Setelah mendengar beberapa tembakan yang menggelegar, tidak lama kemudian para anak buah Alonso pun menemukan keberadaan bos mereka. Mereka menyerahkan kertas yang berisi informasi lokasi mereka yang akan dibocorkan oleh Simplontes kepada musuh mereka. Di saat Alonso hendak mencari Simplontes, Motosierra pun segera melarangnya sehingga Alonso pun sedikit merasa curiga jika ia pun turut berkhianat. Namun di sini,
Motosierra beralasan jika Alonso kini tengah terluka dan Lucas akan lebih membutuhkannya, jadi biarkanlah mereka yang akan mencari pengkhianat itu. Merasa usulannya benar, Alonso pun memutuskan untuk kembali pulang. Bahkan, ia akan memberikan hadiah besar bagi mereka yang berhasil membunuh pengkhianat itu. Setelah mendapatkan arahan dan iming-iming hadiah besar, para anggota Alonso pun begitu bersemangat, terus mencari keberadaan Simplones. Situasi sedikitnya tidak terkendali akibat hujan peluru yang saling ditembakkan. Tidak berselang lama setelah penugasan yang diberikan, Alonso yang kini telah kembali ke tempat persembunyiannya pun segera mencari Lucas. Namun sial, setelah mencoba mencari di beberapa titik, Alonso nyatanya tidak menemukan sang anak. Ia yang panik langsung segera memantau keadaan sekitar. Hingga saat berada di pagar tempat lokasi bermain sang anak, Alonso pun lantas curiga. Ketika dia menemukan topi milik El Flaco, kecurigaannya adalah El Flaco telah bekerja sama dengan Simplones untuk mengkhianatinya. Khawatir akan keselamatan sang anak, Alonso pun memutuskan untuk mencari keberadaan mereka. Tidak lama setelah baku tembak terjadi, Simplones nyatanya berhasil mengelabui para anak buah Alonso dengan bersembunyi. Merasa terbebas dari kejaran, Simplones pun lalu memutuskan untuk kembali ke rumah rehabilitas. Kemudian, dia langsung memasuki saluran bawah tanah yang mereka pakai untuk membebaskan Alonso beberapa waktu kemarin. Namun sialnya, akibat ledakan waktu itu, membuat listrik di area lorong pun tidak kunjung hidup. Simplones menggunakan pemantik api sebagai penerangan. Tidak lama kemudian, salah satu anggota Alonso pun merasa curiga ada bekas darah dari lantai. Dengan cepat, ia pun memutuskan untuk memasuki saluran yang sama. Belum lama berjalan mengikuti lorong dengan diiringi suara misterius dari para zombie yang tidak ia ketahui. Simplones yang kini menemukan sebuah senter, tiba-tiba terkejut ketika terdengar suara anak buah Alonso yang berada tidak jauh dari tempatnya. Tidak berselang lama setelah aksi kejam dilakukan, terlihat zombie Rafael yang mencium darah segar manusia pun lantas segera mengajak anggotanya untuk segera mencari. Di tengah situasi tegang, gelap, dan sunyi, Simplones yang terus melanjutkan perjalanannya kembali seketika terdiam di tempat. Ketika ia dikejutkan dengan seseorang yang berdiri mematung dalam kegelapan. Simplones yang berasumsi jika itu adalah manusia seketika berusaha mengancamnya. Namun tiba-tiba, muncullah beberapa zombie lain yang mengepungnya. Zombie Rafael yang begitu kuat lantas menghampirinya dan menghabisi keberadaan Simplones tanpa ampun. Di tempat berbeda, terlihat Lucas yang sibuk mencari drone-nya yang hilang dari jangkauan. Tiba-tiba Lucas dibuat cemas ketika melihat seseorang yang berdiri di atas bukit. Ia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Merasa aneh karena sang pria tidak kunjung merespon ucapannya. Pada akhirnya Lucas pun berusaha pergi, namun naas, zombie itu langsung mengejar Lucas. Suara tembakan itu pun membuat Alonso yang mendengar lantas bergegas menuju asal suara tembakan. Namun sial, ketika El Flaco tengah memastikan Lucas aman, tiba-tiba zombie yang sudah ditembak itu pun kembali bangkit, dan dengan ganasnya zombie itu menyerang El Flaco. Setelah berusaha melepaskan diri, El Flaco pun akhirnya berhasil menumbangkan zombie tersebut. Merasa ada yang tidak beres dengan gigitan yang ia terima, El Flaco yang panik lantas berusaha memerintahkan Lucas untuk segera pergi. Namun, Lucas yang kini menemui sang ayah dengan cepat mengarahkan sang ayah untuk menemui El Flaco. Seketika ketika Alonso berusaha mengecek keberadaan El Flaco, lantas sedikit terpukul ketika mendapati El Flaco tewas dan segera mengajak Lucas untuk segera pergi dari sana karena pikir Alonso di sini sudah tidak aman lagi dengan musuh yang sudah menyerang. Lucas yang dibesarkan oleh El Flaco pun mencoba menahan sang ayah untuk tidak pergi. Namun ketika tengah bersedih, El Flaco yang kini bangkit menjadi zombie berusaha untuk menyerang Lucas. Setelah kejadian itu, Alonso pun yakin El Flaco telah berkhianat. Lucas yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pun lantas langsung menceritakan semua yang telah dia alami, sehingga El Flaco mendapatkan luka gigitan tersebut. Mendengar cerita anaknya yang mengawang-awang, membuat Alonso yang tidak percaya merasa bingung. Lalu ia pun kembali mengajak Lucas untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, setelah mereka pergi dari sana, El Flaco yang tertembak nyatanya tidak benar-benar mati, di mana jantung yang tertembus peluru pun masih tampak begitu berdetak. Adegan pun beralih ke area militer Amerika Serikat. Terlihat Thompson yang tengah sekarat akibat terkena gigitan babi zombie beberapa waktu lalu. Thompson kini tampak mengalami sebuah halusinasi gila, seolah-olah diri Thompson mulai berubah dan dia pun berada di tengah-tengah kumpulan babi. Melihat Thompson yang kejang-kejang, Agustus pun segera mengambil tindakan dengan langsung memberikan sebuah suntikan penenang. Setelah mengetahui jika kondisi Thompson stabil,
Dia pun berkata pada Valentine jika semua tentara mendapatkan hal ini, mungkin mereka akan benar-benar kuat dan tidak akan pernah terkalahkan. Lalu di saat mereka berusaha keluar dari lab itu, tanpa mereka ketahui, mata putih Thompson kini tampak menunjukkan suatu perubahan. Di sisi lain, terlihat Lucas yang telah aman bersama sang ayah pun lantas berusaha terus meyakinkan sang ayah bahwa yang telah menyerang El Flaco adalah seorang monster, bukan musuh mereka. Namun sayang, Alonso lagi-lagi tidak percaya mengenai perkataan sang anak perihal monster. Alonso terus saja berasumsi jika orang-orang yang telah dibayar oleh musuh bebuyutan Alonso untuk mengincarnya. Serta mereka juga dipastikan telah diberikan obat agar mereka tampak menjadi kuat. Alonso meminta Lucas untuk menerima kenyataan jika El Flaco telah mengkhianati mereka. Namun tanpa mereka sadari, dari atas bukit pun tampak terlihat ada zombie Elisa yang tengah mengawasi keberadaan Alonso serta anggotanya. Di tempat berbeda, di sini terlihat Jules yang merasa dipermainkan oleh Romeo, lantas mengancam Jules akan membunuh jika tidak segera mengantarkannya menuju Alonso. Romeo yang merasa tertekan berusaha memberitahukan fakta sebenarnya bahwa yang telah membantu Alonso keluar dari penjara itu adalah sepupunya sendiri. Jika Jules membunuhnya sekarang, mungkin kesempatan dirinya untuk mencari keberadaan Alonso akan sirna bahkan tidak akan pernah terlaksanakan. Sementara itu, Alonso dan anggotanya yang telah kembali ke area rehabilitas, Moto Sierra yang merasa khawatir jika persembunyian mereka telah terbongkar, maka saat itu, Moto menyarankan Alonso untuk mencari tempat lain. Namun Alonso harus menunggu kedatangan Lilia perihal perjanjian pertemuan, karena menurutnya kamera lebih efektif dibanding dengan peluru di zaman sekarang. Lilia mungkin bisa memperbaiki nama Alonso menjadi baik kembali di mata publik. Tepatnya di area markas militer, terlihat Agustus yang berusaha menjelaskan pada Kolonel Murdoch mengenai kondisi Thompson sebenarnya. Jika hasil riset yang ia kelola, Thompson memang seperti orang mati. Namun tetapi kemampuan responnya masih sangat baik. Salah satu infeksi yang tersebar pun menyebabkan fungsi otak Thompson rusak, membuat dia tidak merasakan sakit apapun. Yang mana artinya Thompson akan menjadi seorang prajurit sempurna yang akan mampu melakukan tugas sesuai keinginan eksperimen mereka. Ketika Agustus berusaha menunjukkan hasil eksperimennya itu kepada Kolonel, tiba-tiba zombie Thompson berontak dengan begitu kuat. Hal itu segera dihentikan oleh Valentine dengan menembaknya di bagian kepala. Melihat hal itu, Agustus benar-benar merasa marah, karena Thompson adalah satu-satunya manusia percobaan yang telah mati. Maka sebagai gantinya, Agustus meminta Kolonel untuk mencari manusia lain di perbatasan Amerika dan Meksiko sebagai bahan percobaan karena mereka adalah imigran gelap. Beralih ke area rumah rehabilitas, terlihat Lucas yang tengah menggambar wajah zombie yang telah menyerangnya kemarin, sembari menceritakan jika manusia itu tidak sendiri. Mendengar itu, Moto Sierra yang harus waspada pun lantas menawarkan dirinya untuk mencari mereka. Alonso memberikan arahan pada Moto Sierra jika ia harus membawa orang itu dengan keadaan hidup agar dia bisa mendapatkan informasi terkait keberadaan musuhnya itu. Di area bandara Texas, Lilia yang baru saja tiba langsung disambut oleh Dr. Davila sesuai arahan dari Alonso. Lalu kemudian, Dr. Davila pun meminta Lilia untuk menyerahkan ponsel serta menutupi wajahnya. Jika menolak, ia dipersilahkan untuk kembali ke Meksiko. Di tengah negosiasi itu, nyatanya polisi yang masih mengikuti Lilia pun tampak berusaha mencari sebuah mobil yang berada di sana untuk mengikuti kepergian mereka. Setelah jauh dari bandara, Dr. Davila pun meminta Lilia untuk membuka penutup wajahnya. Lalu Davila pun kini mengeluarkan sebuah senjata, karena Davila berasumsi jika mereka tengah diikuti oleh seseorang dan ia tidak ingin keberadaan lokasi Alonso terlacak oleh orang-orang. Davila yang memiliki ide lantas mengarahkan Lilia untuk keluar dan berbaring di tanah berpura-pura mati, sementara dia akan bersembunyi. Lilia yang mengenal polisi tersebut lantas berkata jika pria tersebut telah bekerja sama dengan Contreras, membuat Davila yang paham jika Contreras adalah musuh Alonso, lantas menembak orang tersebut tanpa ampun hingga tewas. Setelah itu, Dr. Davila pun kembali mengajak Lilia untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, akibat tabrakan yang begitu keras di bagian depan, mengakibatkan air radiator mobil mereka tampak mengalami sebuah kebocoran. Di area yang sama, terlihat kelompok zombie Rafael yang pada akhirnya keluar dari saluran bawah tanah dari atas tebing pun, lantas kini mulai berkumpul seakan-akan berusaha memanggil kawanan. Hingga pada akhirnya, kedua kelompok zombie yang mulai bertemu di satu titik tampak mulai berkomunikasi satu sama lain. Ketika hari berganti malam, terlihat Lucas yang tengah mencoba menenangkan ayahnya akibat luka yang ia derita. Tiba-tiba Lucas secara mengejutkan mendengar suara lolongan serigala. Namun ketika diperhatikan, Lucas nyatanya tidak melihat apa-apa. Akan tetapi, suara demi suara nyatanya semakin mendekat. Dan benar saja, dalam kegelapan itu,
Lucas melihat sosok El Flaco dari arah kejauhan. Bahkan Lucas tanpa rasa takut kini mulai pergi untuk mendatangi El Flaco. Namun sebelum pergi, Lucas terlebih dahulu mengambil senjata milik sang ayah. Lalu dia pun berteriak dan mencari sosok yang ia lihat. Mendengar suara teriakan dari sang anak, dengan cepat Alonso pun segera terbangun, membuat Lucas memutuskan untuk kembali masuk ke area dalam. Sedangkan kondisi El Flaco yang telah menjadi zombie pun nyatanya tampak masih teringat dengan kenangan-kenangan indah ketika membesarkan Lucas, sehingga hal itu pun membuatnya berusaha mencoba membunuh dirinya sendiri. Namun hal itu tidak kunjung berhasil karena dirinya begitu kuat. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Motosierra serta salah satu rekannya yang masih mencari orang yang dikatakan oleh Lucas, namun tiba-tiba mereka berdua melihat seseorang yang melintas dengan cepat. Akan tetapi sayangnya mereka kehilangan jejak dengan orang tersebut. Rupanya yang melintas itu adalah El Flaco. El Flaco yang kembali melolong, membuat lolongan itu didengar oleh Rafael serta kelompoknya. Di tempat berbeda, tepatnya di area markas militer, terlihat Valentin yang bersiap untuk pergi mencari orang yang diminta oleh Agustus untuk mereka jadikan bahan eksperimen pasca kematian Thompson. Namun sebelum pergi, Kolonel Murdos berkata, jika misi yang mereka lakukan ini harus dirahasiakan. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup singkat di antara kegelapan, mereka kini tiba di perbatasan. Di sana pula, Valentin lantas melihat 3 orang imigran. Sayangnya rencana mereka gagal ketika para imigran berlari, karena mereka kira jika Valentin adalah seorang patroli perbatasan. Oleh karena itu, Valentin dan 2 rekannya pun terpaksa kembali ke dalam mobil dan berniat untuk mengejar. Akan tetapi, saat dia melajukan mobil tersebut, tiba-tiba saja secara mengejutkan seseorang menerjang mobil mereka dengan kuat. Di sini Valentin meminta salah satu anak buahnya untuk keluar guna memeriksa orang yang mereka tabrak. Namun sialnya, itu hanyalah sebuah jebakan oleh salah satu zombie Rafael, sehingga terjadilah kekacauan. Merasa jika situasi semakin tidak beres, Valentin pun memutuskan untuk pergi guna melaporkan pada kolonel tentang apa yang terjadi. Jauh di area perbatasan, terlihat mobil yang dikendarai oleh Dr. Davila untuk mengantar Lilia kepada Alonso tiba-tiba mogok akibat kehabisan air radiator. Oleh karena itu, mereka mau tidak mau melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun setelah cukup jauh mereka berjalan, mereka pun mendapatkan keberuntungan ketika ada sebuah mobil yang menghampiri mereka. Orang itu menawarkan bantuan dan dengan senang hati diterima oleh Dr. Davila untuk menumpang di mobil pria tersebut. Sementara Jules dan Romeo yang kini tiba di area bandara tampaknya berusaha menyewa sebuah helikopter. Awalnya petugas itu menolak memberikan sebuah helikopter kepada mereka karena mereka tidak memiliki lisensi pilot. Namun tetapi ketika Jules memberikan sebuah ancaman, petugas itu mulai menerima, apalagi ketika mengetahui jika Jules adalah anggota DIA. Dalam proses menunggu, Romeo kini menceritakan mengapa dia sangat membenci Alonso. Jadi tepatnya pada suatu malam, ternyata Alonso serta Romeo pun akan melakukan sebuah transaksi narkoba. Pembeli yang terlambat membuat Romeo merasa gelisah. Tidak lama kemudian, Alonso berkata jika dia akan pergi keluar untuk membeli coklat. Namun tanpa Romeo ketahui, Alonso memegang kartu nama milik Jules yang ternyata Alonso kini seketika menghubunginya untuk menangkap Romeo. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa anggota DIA yang menangkap Romeo. Dia menyadari jika pemimpin yang menangkapnya itu adalah Jules sehingga dia merasa emosi. Namun Jules berkata jika malam itu juga dia telah dijebak oleh Alonso, di mana dia ingin mendapatkan Alonso bukan menangkap Romeo. Hal itu pun nyatanya membuat mereka semakin bersemangat untuk bekerja sama menangkap Alonso yang telah mengkhianati mereka berdua. Adegan pun beralih pada kelompok zombie yang pada akhirnya menemukan bangunan persembunyian Alonso. Zombie Rafael memerintahkan beberapa zombie itu untuk mendekati bangunan yang dimaksud. Di area militer, terlihat Agustus yang tengah menunggu kedatangan Valentin. Di sela menunggu, Agustus nyatanya tengah melakukan sebuah pemeriksaan kepada mayat Thompson, di mana dia pun menemukan hal yang aneh pada 2 organ di tubuh Thompson, yang membuatnya merasa jika dirinya adalah ilmuwan yang paling jenius. Kembali kepada Motosierra, setelah menghabiskan waktu semalaman mencari orang-orang yang dimaksud oleh Alonso, ketika waktu menunjukkan pagi, mereka pun menemukan sesuatu yang tergeletak di tengah jalan. Di saat ini juga, zombie El Flaco pun meloncat dari atas tebing dan diikuti oleh salah satu zombie lainnya yang langsung menyerang. Namun naasnya, setelah berusaha melakukan perlawanan, rekan Motosierra pun harus dipaksa tewas karena tergigit. Namun, dalam perlawanan itu, ia berhasil menangkap zombie El Flaco dan ia pun berusaha membawa zombie El Flaco kembali kepada Alonso untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi.
Setibanya di area markas, melihat kondisi El Flaco yang sangat memprihatinkan, membuat Alonso kini tampaknya merasa heran, terlebih lagi dia telah membunuh pria tersebut kemarin. Motosierra pun menjelaskan jika El Flaco telah membunuh rekan mereka yang bernama Pusako dengan gigitannya. Ia pun berasumsi jika kartel narkoba lain atau musuh mereka memiliki sebuah obat yang membuat mereka semua menjadi kuat, namun memiliki sedikit pemikiran yang masih stabil. Namun, Lucas kini berspekulasi jika El Flaco tengah sakit, maka dari itu dia hanya perlu ditolong. Namun di sini Alonso mengatakan jika itu bukan El Flaco yang mereka kenal, melainkan musuh. Karena Alonso serta anak buahnya masih menganggap jika keanehan ini terjadi karena mereka berkhianat. Alhasil mendengar jawaban ayahnya, Lucas pun tampak merasa kecewa berat. Karena ia berasumsi jika mereka menjadi seperti itu karena sebuah penyakit rabies yang menular ketika mengalami sebuah gigitan. Di sisi lain, Pusako yang telah tergigit pada akhirnya kini bangkit menjadi zombie dan telah ditunggu oleh beberapa zombie yang berada di atas tebing. Baru saja dia mengeluarkan suara yang sangat mengerikan seperti auman, tiba-tiba kelompok zombie Raphael pun berdatangan. Awalnya, Pusako akan melawan, namun setelah melakukan komunikasi singkat antara zombie Raphael, pada akhirnya membuat para zombie itu tunduk dan mulai mengikuti kepergian Raphael. Adegan pun beralih ke area markas militer Amerika Serikat. Terlihat Valentine yang telah tiba dan mulai melaporkan perihal kejadian penyerangan yang menyebabkan kedua anggotanya tewas. Hal itu dikarenakan ada beberapa warga sipil dan tentara yang memiliki gejala yang sama seperti Thompson, sehingga dia yakin jika orang-orang itu telah terinfeksi akibat penelitian yang dilakukan oleh Dr. Augustus. Mendengar hal itu, Kolonel Murdoch pun memerintahkan Valentine untuk menyiapkan satu pasukan siap tempur guna menghancurkan makhluk-makhluk itu yang dianggap sebagai bencana. Valentine pergi, Kolonel Murdoch menegaskan pada Augustus jika kali ini misi yang akan mereka lakukan adalah untuk mencari dan memusnahkan semua yang telah terinfeksi. Namun Agustus yang tidak ingin kehilangan eksperimennya pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. Setelah beberapa waktu melakukan persiapan, pada akhirnya pasukan Kolonel Murdoch pun telah tiba di tempat Valentine yang mendapatkan serangan brutal dari para zombie kemarin. Di sana, Kolonel pun segera memerintahkan anggotanya itu untuk menyebar. Tidak jauh dari sana, mereka pun hanya menemukan satu mayat. Setelah memeriksa kondisi militer itu, Dr. Augustus berkata, jika tentara yang lain hilang mungkin telah terinfeksi dan bangkit menjadi zombie. Sementara mayat yang ada di hadapan mereka mati bukan karena infeksi, melainkan akibat tembakan. Karena pada saat malam penyerangan kemarin, pandangan mereka benar-benar sangat terbatas. Hingga tidak lama kemudian, salah satu anggota pun melaporkan jika dia melihat kumpulan asap dari sebuah kendaraan yang terbakar. Mendengar hal itu, Kolonel memerintahkan mereka semua untuk pergi menuju tempat tersebut guna mencari tahu perihal ini lebih lanjut. Sementara Lucas yang masih percaya jika El Flaco tengah sakit dan bukan berkhianat, dia pun mencoba untuk mendatanginya dan mengajak zombie itu berbicara. Lantas, Lucas mencoba meminta El Flaco untuk menunjukkan yang lainnya jika dia bukan pengkhianat agar ia tidak kunjung dibunuh. Namun zombie El Flaco yang tidak kunjung mengerti dengan perkataan Lucas seketika dengan ganas berusaha menyerang Lucas. Melihat hal itu, Lucas pun segera pergi dari sana menuju Alonso untuk mencoba membujuknya agar dia mau meminta Dr. Davila mengobati El Flaco. Namun, Alonso yang telah melihat kondisi El Flaco hanya mengatakan jika satu-satunya cara mengobati El Flaco itu dengan membunuhnya. Alonso mulai memberikan sebuah pistol dan mengatakan jika hal itu terlalu cepat. Namun tetapi ini adalah waktu yang tepat bagi anaknya untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Karena semua yang terjadi, kemungkinan Alonso tidak bisa melindungi anaknya. Tidak jauh dari tempat rehabilitas berada, terlihat mobil yang ditumpangi Dr. Davila dan Lilia yang tiba kini dihadang oleh zombie Pusako. Mendengar suara gaduh itu, anak buah Alonso yang tengah berjaga pun mencoba melihatnya dan segera menghubungi Alonso perihal Lilia yang tengah diserang. Alonso pun tanpa pikir panjang segera mengajak Motosierra untuk segera pergi menuju sana. Setelah memastikan jika Dr. Davila tidak terluka, Alonso pun memperkenalkan dirinya pada Lilia dan segera mengajak mereka untuk pergi. Setelah tiba di area tempat rehabilitas, Dr. Davila pun segera mengobati luka Alonso. Di sana Alonso berasumsi jika musuh mereka telah menggunakan sebuah obat-obatan untuk membuat orang-orang menjadi kuat untuk melawan mereka. Sehingga Lilia pun mulai berspekulasi bahwa selama bertahun-tahun dia meliput kartel narkoba, dia tidak pernah melihat satu orang pun yang melakukan penyerangan seperti ini. Namun Alonso tetap berpikir jika anak buahnya itu telah berkhianat, karena sejak di penjara dia telah dikhianati oleh Kontras yang mengirimkan pembunuh bayaran kepada dirinya. Lalu pembicaraan itu pun terhenti dengan kedatangan Lucas dengan membawa gambar-gambar zombie yang mengatakan jika El Flaco tidak berkhianat. Di mana saat itu,
Justru El Flaco berusaha menyelamatkannya dari orang gila dan terkena gigitan. Jadi menurutnya, orang-orang di area mereka bukan berkhianat, melainkan terkena rabies karena terinfeksi dan menjadi monster. Namun hal itu membuat Alonso yang merasa mustahil langsung menghentikan perkataan Lucas. Jelas saja Lucas yang ingin membuktikan apa yang ia katakan pun lantas mulai kembali ke El Flaco. Ia berusaha menunjukkan kenangan-kenangan yang pernah mereka lalui. Namun sayangnya karena seluruh jiwa El Flaco telah terinfeksi membuatnya tampak langsung mengamuk dan berhasil melepaskan ikatannya. Namun tiba-tiba mereka pun kini melihat helikopter yang terbang rendah di area mereka. Yang mana rupanya itu adalah Jules serta Romeo yang kemarin sempat menyewa. Tidak jauh dari kewaspadaan kelompok di rumah, tepatnya di area helikopter, Romeo pun tampak merasa terkejut ketika melihat seseorang yang berpakaian polisi yang berada di dekat pepohonan mulai melemparkan batu ke area mereka. Sementara itu, Rafael serta kelompok zombie yang masih saja memantau keadaan untuk menyerang Alonso sesuai misi terakhir yang ia dapat sebelum menjadi zombie, lantas berteriak begitu keras, yang membuat Alonso serta kelompok pun makin bingung mendengar suara mengerikan tersebut. Setelah cukup lama, zombie Rafael pun segera memerintahkan zombie-zombie itu untuk langsung menyerang. Melihat para zombie yang mulai meloncati pagar, Alonso pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menghadapi mereka. Hingga terjadilah pertempuran antara kartel narkoba serta pasukan zombie yang menyebabkan suasana panik serta tegang. Selang beberapa waktu kemudian, dari arah kejauhan, terlihat pasukan Kolonel Murdoch pada akhirnya mulai melihat kepulan asap yang terjadi. Seketika ia pun memutuskan untuk menuju ke tempat tersebut. Asap itu bukan asap yang dilihat dari anggotanya, melainkan asap ini berasal dari helikopter yang ditumpangi oleh Romeo dan Jules. Beruntunglah keberadaan mereka berdua pun selamat. Tapi baru saja mereka keluar, tiba-tiba beberapa zombie pun datang dan langsung menyerang mereka. Untunglah Romeo berhasil menghabisi mereka semua dan mulai mengusir zombie Pusako secara bahu-membahu layaknya seorang teman. Meski sejarah mencatat jika Romeo adalah buronan dari pekerjaan Jules sebagai petugas satuan narkoba. Di tengah peperangan yang terjadi, salah satu zombie pun kini tampak berhasil masuk ke dalam rumah itu dan mulai kembali mencari Alonso. Dari balik tumpukan boneka, Alonso pun kini tampak menembak si zombie tersebut. Namun tembakan itu tidak berpengaruh bagi sang zombie. Melihat keadaan sang ayah yang dalam bahaya, Lucas pun segera mencoba menolong. Lucas terpaksa harus lari dari ruangan itu karena ada satu zombie yang kini lantas berusaha mengejarnya. Kelompok Alonso tampak mulai terpecah belah. Di luar sana pun, ternyata Dr. Davila berusaha menyelamatkan dirinya dari serangan satu zombie. Hingga akhirnya, dia pun membakar zombie itu yang tidak bisa dihentikan. Lucas yang bersembunyi di bawah meja pun dengan terpaksa harus melarikan diri kembali ketika dia diketahui oleh zombie yang mengejarnya. Cleo. Ketika Alonso kewalahan, Lilia pun kini mulai menembak zombie itu. Lalu kemudian Lucas pun langsung memasukkan jarinya itu ke dalam mulut zombie tadi dan mengatakan jika Alonso telah berhasil membunuh zombie itu mengenai otak kecilnya. Dan otak kecil yang masih utuh itulah yang membuat El Flaco tidak bisa mati. Sementara itu, di sebuah ruangan, Motosierra pun dikejutkan dengan kedatangan satu zombie yang tiba-tiba saja menyerangnya. Namun di saat akan kembali menyerangnya, tiba-tiba zombie itu pun segera meninggalkan dia karena telah mendapatkan panggilan dari Rafael, yaitu sang ketua dari para zombie. Di waktu yang sama, Romeo yang telah berhasil keluar dari area helikopter lantas berusaha menyusup masuk ke area dalam dengan begitu berhati-hati. Keduanya pun memutuskan untuk berpencar. Tepatnya di area sebuah kamar, saat itu juga Romeo datang. Sontak melihat hal itu, Lucas langsung memeluk Romeo yang mana rupa-rupanya Romeo adalah paman dari Lucas. Tidak lama kemudian, Jules pun masuk. Bersamaan itu juga satu zombie datang dengan cepat Alonso menembak zombie itu. Mereka yang sedikit bingung pada akhirnya saling dipertemukan. Lantas Romeo pun kini turut menurunkan senjata pada Alonso karena dendam. Mereka pun kembali dikejutkan dengan kedatangan pasukan militer yang datang secara tiba-tiba. Seketika, zombie Rafael serta zombie Alisa yang berada di atas tebing pun segera mengarahkan para zombie lain untuk bersiaga. Di area luar, Valentine yang merasa ada keanehan di tempat ini pun segera bergerak memimpin pasukannya untuk maju. Namun tidak berselang lama, salah satu rekan mereka yang telah menjadi zombie pun muncul.
Saat itu juga mereka pun dengan terpaksa menembak zombie itu tanpa ampun hingga menghabiskan beberapa peluru. Tepatnya di area dalam, di tengah kerusuhan yang telah terjadi di area luar, Alonso serta kelompok yang terkepung zombie, Motosierra yang terluka pun lantas kini meminta Alonso untuk meninggalkannya. Namun, Alonso pun tidak tega melakukannya dan memilih untuk tetap tinggal. Akhirnya dengan terpaksa, Motosierra pun jujur jika sebenarnya ia juga pernah mendapatkan sebuah misi untuk bisa membunuh Alonso. Tapi karena ia tidak sanggup melakukannya, ia hanya bisa jujur kepadanya. Sehingga Alonso yang tampak kecewa, kini mulai memilih untuk meninggalkannya. Di saat yang sama pun, Rafael yang tidak kuasa melihat zombie militer Amerika yang dihabisi begitu saja pun membuat Rafael mengarahkan kawanan zombie untuk segera keluar dan mengangkat tangan. Hal itu pun membuat para militer Amerika yang melihat merasa heran. Begitu pula Agustus yang menciptakan virus ini. Di situasi tersebut, kesempatan itu pun digunakan oleh sekelompok Alonso untuk pergi. Akan tetapi di sini, Alonso meminta Jules untuk meninggalkan mereka dan mereka pun berjanji akan bertemu setelah kekacauan ini usai. Di area luar sana, zombie Rafael yang telah menghampiri beberapa kawanan militer Amerika seketika mengatakan pada mereka bahwa mereka bukanlah binatang dan mereka bahkan masih hidup. Di mana saat ini mereka tengah mencari Alonso. Saat itu juga, mereka mulai mengeluarkan bom asap, membuat militer langsung menembaki mereka. Namun sialnya, zombie-zombie itu telah pergi dari sana dan tidak melukai mereka sama sekali. Sementara kelompok Alonso yang pada akhirnya kini mulai kembali menuju terowongan bawah tanah untuk terbebas dari para zombie. Tanpa pikir panjang, mereka pun kemudian segera masuk kembali ke dalam. Namun sialnya, zombie Pusako yang masih hidup dan berada di sana pun melihat semua itu. Lalu dia sempat menggigit tangan Alonso, meski pada akhirnya dia berhasil melepaskan cengkraman Pusako dan segera menutup saluran tersebut. Namun setelah apa yang terjadi kepadanya, nyatanya Alonso tidak memberitahukan terkait luka gigitan yang dia dapati dari Pusako. Alonso malah berusaha mengarahkan mereka untuk kembali ke Meksiko. Namun tanpa mereka ketahui, di saluran bawah tanah itu terdapat zombie babi yang tengah menunggu kedatangan mereka yang pastinya mungkin akan menyulitkan aksi pelarian mereka. Film ini terasa seperti cermin bagi kita, bahwa ketika kekuasaan dipakai bukan untuk melindungi rakyat, tetapi untuk menutup-nutupi kesalahan, bencana hanya tinggal menunggu waktu. Di banyak tempat termasuk negeri kita, rakyat seringkali menjadi korban dari keputusan yang diambil di meja rapat. Bukan karena takdir, tapi ketika suara rakyat diabaikan, ketika kebenaran disembunyikan, dan ketika kepentingan pribadi lebih penting dari keselamatan umum, maka petaka bukan lagi cerita fiksi, tapi kenyataan yang harus ditelan bersama. Film ini mengingatkan bahwa bangsa manapun bisa runtuh, bukan karena monster, tapi karena mereka yang memimpin lupa siapa yang seharusnya mereka lindungi.